Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhiko Nugraha dengan NIM 2024-02051 dari kelas MI 24 akan mempresentasikan desain grafis tentang yang pertama penjelasan dari desain grafis. Lalu yang kedua ada jenis-jenis dari desain grafis. Lalu yang ketiga ada bitmap dan vektor. Lalu yang keempat ada perbedaan umum antara bitmap dan vektor. Lalu selanjutnya ada contoh format bitmap dan vektor. Selanjutnya ada penjelasan dari Adobe Photoshop, kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada desain grafis. Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar, teks, warna, dan bentuk untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif. Tujuannya bukan hanya estetika, tetapi juga komunikasi. Seorang desain grafis bertugas menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan karya yang dapat menarik perhatian, mudah dipahami, dan menyampaikan makna yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis desain grafis ada 4. Yang pertama ada desain identitas visual. Contohnya seperti ada logo, warna, dan tipografi yang mewakili citra suatu perusahaan atau produk. Lalu yang kedua ada desain publikasi, contohnya seperti buku, majalah, dan brosur yang dirancang agar menarik dan mudah dibaca oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada desain iklan, contohnya seperti poster, banner, dan konten promosi digital untuk menarik perhatian calon pelanggan nantinya. Yang terakhir ada desain kemasan produk. Contohnya visual produk fisik seperti kotak, botol, atau label. Lalu selanjutnya ada bitmap dan vektor. Bitmap atau sering juga disebut raster merupakan gambar yang dibentuk oleh susunan piksel yang memiliki warna yang berbeda dalam bentuk yang paling sederhana sedangkan gambar. Vektor atau sering juga disebut object oriented merupakan gambar yang dibentuk oleh kombinasi titik dan garis berdasarkan perhitungan matematis. Perbedaan umum antara bitmap dan vektor terlihat jauh lebih berbeda dari sudut pandang kita. Kalau yang vektor kayak lebih tajam dan lebih bagus. Sedangkan yang bitmap kayak jadi lebih ngeblur kalau di zoom. Selanjutnya ini ada perbedaan bitmap dan vektor. Untuk bitmap dibentuk oleh susunan piksel yang memiliki warna yang berbeda, sedangkan vektor dibentuk oleh kombinasi titik dan garis berdasarkan perhitungan matematis. Selanjutnya, kualitas bitmap akan berkurang apabila ukuran gambar diperbesar, sedangkan kualitas vektor tidak berkurang apabila ukuran gambar diubah. Lalu selanjutnya ukuran file bitmap relatif lebih besar dibandingkan ukuran file vektor yang relatif lebih kecil. Contoh format
bitmap, dan vektor. Yang pertama dari vektor ada SVG, banyak digunakan untuk web. Lalu selanjutnya ada AI, sering digunakan bagi format asli atau software Illustrator. Lalu selanjutnya ada IPS, format yang dicetak profesional. Lalu untuk bitmap, contohnya ada JPG atau JPG. Ukuran file yang kecil cocok untuk foto digital. Lalu selanjutnya ada PNG, mendukung latar belakang transparan. Lalu selanjutnya ada BMP, format asli Windows, tapi jarang digunakan karena filenya yang cukup besar. Lalu yang terakhir ada GIF, cocok untuk animasi sederhana, tapi terbatas warna. Lalu selanjutnya, jenis gambar yang dihasilkan. Perbedaannya cukup lumayan terlihat. Perbedaan mendasar hasil gambar bitmap dan vektor adalah gambar bitmap akan menghasilkan foto yang lebih realistis dibandingkan dengan gambar vektor yang menghasilkan gambar kartun. Jumlah piksel yang tinggi pada gambar bitmap dapat menangkap detail gambar yang lebih baik. Sebenarnya, detail yang tinggi juga dapat dibuat dengan vektor, tapi butuh proses yang cukup lama untuk mendapatkan detail seperti gambar bitmap. Lanjut. Selanjutnya ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah salah satu perangkat lunak desain grafis paling populer dan banyak digunakan di dunia. Software ini berbasis bitmap, artinya bekerja dengan pixel. Photoshop sangat kuat untuk kebutuhan editing foto, manipulasi gambar, membuat ilustrasi digital, dan membuat desain cetak atau digital. Fitur keunggulannya antara lain layer yang memungkinkan pengeditan elemen secara terpisah. Selanjutnya ada selection dan masking tools, yaitu manfaatnya untuk memudahkan dan pemilihan objek yang kompleks. Lalu selanjutnya ada retouching tools seperti healing brush, clone stamp, dan dodge and burn. Lanjut, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Adobe Photoshop yang pertama, fitur sangat lengkap untuk editing gambar. Selanjutnya, mendukung berbagai format file. Selanjutnya, compatible bagi banyak plugin and add-on. Selanjutnya, banyak digunakan oleh profesional di berbagai industri. Kekurangannya, yang pertama, lisensinya mahal atau harus berlangganan Adobe Creative Cloud. Lalu selanjutnya, membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, tidak cocok untuk membuat gambar vektor secara mendalam atau lebih cocok menggunakan Adobe Illustrator untuk itu. Lanjut. Kesimpulannya, desain grafis adalah media penting dalam komunikasi visual modern. Dalam proses desain, kita harus memilih format gambar, bitmap, atau vektor berdasarkan kebutuhan. Pertama, gunakan bitmap untuk foto dan efek yang kompleks. Atau yang kedua, gunakan vektor untuk desain yang membutuhkan skalabilitas seperti logo.
Sementara itu Adobe Photoshop adalah alat profesional untuk manipulasi gambar bitmap, tetapi bukan solusi terbaik untuk vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.